Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi aritmatika sosial. Nah, yang kita bahas kali ini adalah menentukan bunga tunggal. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih bunga tunggal itu? Nah, bunga tunggal itu adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Nah, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Nah, misalnya saat menabung di bank, Anda akan mendapatkan bunga yang tetap di setiap periode. Nah, tidak mungkin berubah. Nah, kalian perhatikan ini. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka, nah perhatikan rumus yang pertama ini. Setelah T tahun besarnya bunga, maka rumusnya ini. I sama dengan M kali P per 100 kali T. I itu apa sih? I itu adalah besar dari bunga. Kemudian M itu apa sih? M itu modal awal atau uang awal. Terus kemudian P itu apa? P itu suku bunga tunggal. T itu adalah waktunya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh ini. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika ia meminjam selama 2 tahun. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui itu modal awalnya atau M. M-nya itu 30 juta. Kemudian P-nya berapa? 20%. 20% ini tadi. Kemudian T waktunya. Waktunya itu adalah 2 tahun. Yang ditanyakan apa? Bunganya. Berarti kita mencari iya, bunganya, besar bunganya. Nah, jadi kita pakai rumus yang tadi, I sama dengan M kali P per 100 kali T. M-nya berapa? 30 juta, kita masukkan. Kemudian suku bunganya adalah 20%, ini tadi. Waktunya itu 2 tahun. Nah, kemudian tinggal kita kali-kalikan semua, ini 30 juta dikali 20, kemudian dikali 2, dibagi dengan 100, hasilnya itu adalah 12 juta. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 3 tahun itu adalah 12 juta rupiah. Nah, ini contoh untuk mencari bunga per tahunnya. Kalau bulannya gimana per bulan? Nah, ini. Setelah T bulan, nah ini waktunya menggunakan bulan. Nah, rumusnya seperti ini. I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Nah, selama 1 tahun itu ada 12 bulan, makanya ini T per 12 ya. Nah, dengan keterangan yang sama. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Pak Bayu meminjam uang di bank sebesar 25 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu jika ia meminjam selama 8 bulan. Nah, di sini waktunya itu 8 bulan. Nah, modalnya berapa? Modalnya 25 juta. Suku bunganya berapa? 18%. Nah, kita tulis yang diketahui M-nya 25 juta, P-nya 18%, dan T-nya atau waktunya itu 8 bulan. Yang ditanyakan adalah bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu, maaf ini Pak Bayu. Pak Bayu selama 8 bulan. Kita pakai rumus yang ini, tinggal kita masukkan saja. I sama dengan M-nya 25 juta, dikali kemudian suku bunganya 18%, dikali T-nya waktunya 8 bulan. Nah, tinggal kita kalikan semua. 25 juta dikali 18, kemudian dikali dengan 8, kemudian dibagi dengan 100 kali 12. Hasilnya adalah 3 juta. Nah,
Dari sini dapat diketahui bahwa bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu selama 8 bulan itu adalah 3 juta rupiah. Nah, ini untuk bunga yang ditanggung dalam waktu bulan ya, waktunya bulan. Nah, selanjutnya kalau hari gimana? Nah, kalau hari ada 3 cara. Nah, setelah T hari besarnya bunga. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu ada 360 hari, maka nanti rumusnya, nah ini T per 360 hari. Nah, kalau dalam 1 tahun 360 ya. Kalian ingat-ingat kalau waktunya hari. Ya, kalau hari itu 360. Kalau dalam 1 tahun 360 hari. Nah, kalau misalkan dalam 1 tahun itu 365 hari, berarti nanti tinggal ganti saja, ininya 365 hari. Nah, ada juga setiap 4 tahun sekali kan ada tahun kabisat. Nah, kalian lihat kalau kabisat itu sebanyak 366 hari. Maka waktunya itu nanti pernya di sini juga diganti dengan 366 hari. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Novan meminjam uang di bank sebesar 40 juta dengan bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Novan jika ia meminjam selama 240 hari pada tahun kabisat. Nah, yang diketahui tadi modalnya 40 juta. Kemudian suku bunga tunggalnya 15% dan waktunya 240 hari pada tahun kabisat. Berarti kalau kabisat nanti pakai yang 366 hari ya. Nah, jadi kita pakai rumusnya I sama dengan M kali P per 100 kali T per 366. Tinggal kita masukkan saja. M-nya 40 juta, P-nya 15%, T-nya 240. Ini kita kalikan semua. 40 juta kali 15 kali 244 dibagi dengan 100 dikali 366. Ketemunya 3.934.426 rupiah. Nah, jadi bunga yang ditanggung Pak Novan selama 240 hari itu adalah 3.934.426 rupiah, atau bisa dibulatkan menjadi 3.934.500 rupiah. Nah, seperti ini bisa. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. Seorang pedagang meminjam uang sebesar 5 juta dari seorang teman usahanya dengan perhitungan suku bunga tunggal 12% setahun. Ketika pedagang tersebut akan melunasi pinjaman dan bunganya, ia harus membayar sebesar 5.500.000 rupiah. Yang ditanyakan di sini lama pinjaman uang tersebut. Nah, yang diketahui apa saja? Yang diketahui itu adalah modalnya. Modalnya 5 juta. Kemudian suku bunga tunggalnya itu 12%. Nah, ini. Kemudian di sini yang diketahui itu lagi adalah besar bunganya. Besar bunganya dapat dicari dengan ini tadi. Yang ia bayar itu adalah 5.500.000, kemudian yang dipinjam itu 5 juta. Jadi 5.500.000 dikurang 5 juta. Jadi besar bunganya 500.000. Nah, yang ditanyakan apa? Lama pinjamannya. Nah, kita pakai rumusnya yang ini. I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Nah, kenapa pakai per 12? Nanti karena kita kan belum tahu nanti hasilnya gimana. Jadi kita pakai ini. Apakah nanti bulan atau tahun? Jadi kita pakai T per 12. Nah, di sini besar bunganya berapa? 500.000. Tinggal kita masukkan saja. 500.000 sama dengan modalnya 5 juta dikali 12 per 100, 12 tadi adalah suku bunga tunggal, kali T per 12. Kemudian tinggal kita kali semua, ini 5 juta dikali 12 dikali T per 100 kali 12. Nah, didapatkan 50.000. Nah, 5 juta dikali 12 kan
60 juta. 60 juta dibagi dengan 1.200 ini ketemu 50.000. Jadi T-nya itu nanti ketemu 500.000 dibagi dengan 50.000. Nah, yang 50.000 ini pindah ruas ya, pindah ruas ke sini. Jadi dibagi 500.000 dibagi 50.000. Jadi ketemu 10 bulan. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa lama pinjaman seorang pedagang itu sebesar 10 bulan. Nah, selama 10 bulan. Nah, kita lanjut contoh soal berikutnya. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam selama 1 tahun, tentukan A. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Nah, kita cari dulu yang diketahui apa sih? Yang diketahui tadi adalah modalnya. Modalnya berapa sih? Awalnya 12 juta rupiah. Kita tulis di sini. Kemudian suku bunga tunggalnya berapa? 10%. Kemudian waktunya berapa? 1 tahun atau 12 bulan. Yang ditanyakan itu adalah I atau besar bunga. Nah, ini besar keseluruhan bunga, berarti kita mencari I ya, atau besar bunga. Kemudian yang B besar angsuran. Nah, langsung saja kita kerjakan yang A dulu. Kita mencari besar bunganya. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. Jadi kita pakai I sama dengan M kali P per 100 kali T. Tinggal kita masukkan saja. I sama dengan M-nya 12 juta dikali tadi suku bunga tunggalnya 10 per 100 dikali waktunya itu 1 tahun. Nah, tinggal kita kalikan semua. 12 juta kali 10 kali 1 dibagi 100. Ketemu 1.200.000. Jadi besar bunganya itu yang harus ditanggung oleh Pak Yudi sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, setelah kita ketemu besar bunganya, sekarang kita mencari yang berikutnya. Besar angsuran jika tiap bulan. Nah, gimana ya besar angsurannya harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama? Nah, besar keseluruhan bunganya tadi 1.200.000 rupiah, ya kan? Nah, caranya angsuran modal awal per bulan ditambah bunga per bulan dibagi, dibagi dengan banyak bulannya setiap tahun. Banyak bulannya berapa? 12 kan? Jadi angsuran modalnya tadi berapa sih? 12 juta. Bunga per bulannya berapa? Nah, bunga per bulannya tadi adalah 1.200.000. Tinggal ini dijumlahkan 12 juta ditambah 1.200.000 per 12. Jadi ini waktunya ya. Ini waktunya. Jadi 13.200.000 dibagi dengan 12. Jadi sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Yudi tiap bulan itu adalah sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.